pemuda yang mabuk melawan polisi saat akan ditertibkan. Mabuk usai pesta minuman keras. Seorang santri pondok pesantren di kota Probolinggo, Jawa Timur tercebur ke kolam mata air hingga tewas. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan belasan tersangka penjual miras di Banda Aceh selama bulan suci Ramadan. Halo nak, IP kamu semester ini jeblok. Mama cuma punya kamu yang bisa mama harapin. Kasihan sama mama ya nak. Banget kepala. Oi, tunggu dulu. Terima dah. Berapa? Kita dulu. Berapa nih? Kayak gimana itu mukanya? Makanya gua bro. Stres. Minat hidup. Bukan itu. Gue itu udah capek terbebani sama seluruh yang keluarga gue kasih ke gue itu capek terbebani iya sih. Gue udah pertama gue udah gak bilang begitu di perkuliahan, stres gue. Mak gue berharap mak gue doang. Udah malamnya kita happy aja ya kan. Ini ada moka nih, lu tunggu dulu silakan. Tenang, santai, hidup lu juga chill aja men, relax. Itu baru kawan kita ya kan, kita main. Apa sih lu? Apa sih? Teler. Kayak angin aja lah gua. Teler. Hoi, bangun lu. Hoi. Hoi. Teler. Kayak angin aja lah gua. Gila ya, ini kaki bukan bar. Orang lain juga butuh tenang lah. Maksudnya kalau mau mabuk-mabukan tuh jangan sampai ganggu orang deh. Karena kan kita duduk sini ya bayar, bukan gratis. Kadang heran nggak sih lihat orang yang bisa mabuk-mabukan, bisa foya-foya, tapi dia tuh nggak mikir tentang gimana sih tanggung jawab dia di kehidupan sosialnya. Padahal ini tuh kan bukan cuma tentang sopan santun, tapi juga gimana cara dia menjadi warga negara yang baik, yang tahu batas. Itu contohnya. Bebas sih boleh, tapi ngambil hak orang lain sih bukan kebebasan namanya, tapi egoisme. Lah, emangnya kafe ini punya orang tuh. SMA itu awalnya sih ngikut teman, cuman juga ada penasaran tentang pengen ngerasain gimana rasanya segala macam. Tapi waktu itu belum tahu sih dampak buruknya terhadap diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Pastinya kalau misalkan minum itu sampai lupa diri atau jalan batas, bisa ngaruh ke tanggung jawab, sampai bisa keteter, terus seperti kerja, sekolah, bahkan kayak hal-hal kecil kayak menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Jadi warga negara itu bukan cuma soal punya KTP aja, tapi
tapi juga soal sadar diri dan jaga sikap. Ya sebenarnya itu hak pribadi, tapi tetap ada batasnya. Selama nggak ganggu orang lain, nggak langgar aturan dan bisa bertanggung jawab, itu pilihan. Tapi kalau udah nyenggol orang lain, ya harus siap dengan konsekuensi dan harus siap dikoreksi. Nah, negara ngatur tuh bukan buat ngerampas hak, tapi buat jaga kepentingan bersama, buat jaga kenyamanan bersama. Kayak menurut aku sih itu nggak bila Pancasila, apalagi sila kedua, soalnya bebas bisa bikin orang hilang kendali dan nyakitin orang lain tanpa sadar. Selama dia bisa tanggung jawab, tahu batas, dan nggak disayang orang, menurut aku sih masih bisa dibilang warga negara yang baik. Aku mau bilang hidup itu tentang pilihan, jangan sampai cuma karena pengen senang sesaat, kamu mengorbankan masa depannya sendiri. Jadi dari drama yang telah kami buat, kami ingin menunjukkan betapa bahayanya mabukan, dan itu bukan hanya untuk merusak kesehatan kita, tetapi itu juga merusak masa depan kita. Kami percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti mengatakan tidak pada keras, memilih pergaulan yang sehat, dan juga melakukan kegiatan positif untuk mengatasi tekanan hidup. Sebagai generasi muda, mencari pelarian melalui alkohol itu bukanlah solusi yang tepat. Justru, kita harus menguatkan mental, memperbaiki lingkungan, serta saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini, agar bisa membedakan antara yang baik dan benar, serta tidak mudah terpengaruh akan ajakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Mabuk-mabukan itu bukan gaya, tapi bahaya. Sikap seperti itu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Jadi, kalau kamu mau jadi warga negara yang keren, mulai hidup sehat dan bertanggung jawab. Hidup berjalan bebas atau ingin diamankan, namun kenyataannya itu justru menjerumuskan mereka ke dalam. Minuman keras membuat orang kehilangan kontrol diri dan juga kehilangan tanggung jawab, dan juga bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ini bukan masalah pribadi, namun juga masalah sosial. Semoga drama ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan yang bermakna harus dimulai dari pilihan yang bijak. Mari kita ciptakan lingkungan yang sehat, sadar, dan peduli.